Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlasul Akmal dengan NIM 2501530003. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah struktur data, yaitu saya akan membahas nomor 1 tentang konversi notasi infix menjadi notasi postfix menggunakan algoritma stack. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang konsep dasarnya agar proses konversinya nanti lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama, saya akan sampaikan pemahaman tentang 3 istilah penting, yaitu yang pertama ada notasi infix. Notasi infix adalah cara penulisan ekspresi matematika yang paling umum kita pakai sehari-hari, di mana operator diletakkan di antara dua operan. Contohnya A tambah B, maka akan ditulis A plus B. Yang kedua, yaitu notasi postfix, atau biasanya disebut juga reverse Polish notation. Di sini operatornya diletakkan setelah kedua operannya. Jadi, semisal A tambah B, kalau dalam bentuk postfix, maka ditulis menjadi AB plus. Nah, yang kita pakai buat mengonversikannya adalah algoritma stack. Ya, stack adalah struktur data yang bersifat LIFO atau disebut juga last in first out, yaitu elemen yang terakhir masuk, maka elemen tersebutlah yang pertama kali keluar. Dalam algoritma ini, stack kita gunakan untuk menyimpan operator dan tanda kurung sementara sebelum akhirnya dikeluarkan ke output di urutan yang tepat. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan aturan yang dipakai dalam algoritma ini, yaitu ada 5 aturan utama. Aturan yang pertama yaitu simbol yang dibaca adalah, apabila simbol yang dibaca adalah operand, seperti A, B, C, dan sebagainya, maka simbol tersebut langsung ditulis ke output. Kemudian yang kedua, jika simbol yang dibaca adalah tanda kurung buka, maka langsung di-push ke dalam stack. Dan aturan yang selanjutnya, yang ketiga, jika simbol yang dibaca adalah tanda kurung tutup, maka kita pop isi stack satu persatu ke output sampai kita ketemu tanda kurung buka. Tanda kurung buka itu sendiri kemudian dibuang dan tidak masuk ke output. Kemudian aturan yang keempat, dan jika simbol yang dibaca adalah operator, maka kita harus membandingkan dulu dengan operator yang ada di puncak stack. Kalau operator di puncak stack tersebut mempunyai precedence atau tingkat prioritas yang lebih tinggi atau sama, maka operator itu di-pop dulu ke output. Baru operator yang baru akan kita push. Ada pengecualian untuk simbol pangkat karena sifatnya right associative, jadi tidak langsung di-pop kalau precedence-nya sama. Dan aturan yang terakhir atau yang kelima, kalau seluruh ekspresi tersebut sudah dibaca, maka sisa isi stack di-pop semua ke output. Dan saya juga telah membuat data tabel precedence, yang yaitu operator pangkat punya prioritas paling tinggi dan sifatnya kanan ke kiri. Kemudian yang prioritas tengah yaitu ada kali dan bagi. Dan selanjutnya yang paling rendah yaitu tambah dan kurang. Dan keduanya memiliki sifat dari kiri ke kanan. Nah,
Sekarang kita masuk ke soal ekspresi infix yang harus kita konversi, yaitu A tambah dalam kurung B min C bagi D pangkat E kali F tambah G tambah E. Hasil dari proses ini saya akan susun dalam bentuk tabel kolom per kolom agar lebih mudah untuk diikuti. Nah, ini proses stacknya. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita masukkan simbol A. Nah, karena A ini operand, maka langsung kita tulis ke output. Jadi output sekarang A. Kemudian langkah yang kedua, simbol tambah. Karena stack masih kosong, maka langsung kita push ke stack. Jadi stack sekarang tambah dan outputnya masih A. Kemudian yang ketiga, simbol kurung buka. Nah, simbol ini langsung kita push ke stack. Jadi stack sekarang berisi tambah dan kurung buka. Kemudian yang keempat, simbol B. Nah, B ini operand, jadi langsung aja kita masukkan ke output. Jadi outputnya A dan B, dan isi stacknya masih sama, yaitu tambah dan kurung buka. Kemudian yang kelima ya kita masukkan simbol kurang. Nah, karena puncak stack sekarang adalah kurung buka, jadi kita nggak bisa membandingkan precedence. Jadi langsung kita push stacknya sekarang jadi tambah kurung buka kurang. Nah, langkah keenam simbol C. Nah, C ini operand, jadi kita langsung masukkan ke output. Jadi outputnya sekarang A, B, dan C. Nah, lanjut kita langkah ketujuh, simbol bagi. Nah, puncak stack sekarang adalah kurang dan precedence bagi lebih tinggi dari kurang. Jadi kurang tidak di pop dan bagi langsung di push. Jadi sekarang stacknya yaitu tambah kurung buka kurang dan bagi. Kemudian yang kedelapan yaitu simbol D, langsung saja kita masukkan ke output. Yang kesembilan, kita bertemu dengan kurung tutup. Nah, sesuai aturan yang tadi, kita pop isi stack satu per satu sampai ketemu dengan kurung buka. Pertama yang di pop adalah bagi, masuk ke output, lalu kurang juga masuk ke output. Setelah itu kita bertemu dengan kurung buka dan langsung dibuang. Jadi outputnya sekarang menjadi A, B, C, D bagi kurang. Dan stacknya hanya tersisa tambah. Kemudian yang ke-10 simbol pangkat. Puncak stack adalah tambah dan precedence pangkat lebih tinggi. Jadi kita langsung push. Sehingga stack sekarang adalah tambah dan pangkat. Kemudian yang ke-11 simbol E. Ya seperti sebelumnya, langsung saja kita masukkan ke output sehingga outputnya sekarang yaitu A, B, C, D bagi kurang E. Kemudian langkah yang ke-12 simbol kali. Puncak stack sekarang pangkat dan precedence pangkat lebih tinggi dari kali. Jadi pangkat kita pop dulu ke output. Setelah itu puncak stack menjadi tambah. Dan karena kali precedence-nya lebih tinggi dari tambah, maka kali langsung kita push. Sehingga outputnya sekarang menjadi A, B, C, D bagi kurang E pangkat. Dan stack sekarang yaitu tambah dan kali. Kemudian langkah ke-13. Simbol F.
langsung aja kita masukkan ke output seperti sebelum-sebelumnya juga. Sehingga outputnya sekarang menjadi A, B, C, D bagi kurang E pangkat F. Kemudian langkah yang ke-14, simbol tambah. Nah, puncak stack adalah kali precedence-nya lebih tinggi dari tambah. Jadi, kali kita pop ke output dulu. Setelah itu, puncak stack adalah tambah yang lama. Precedence-nya sama dengan tambah yang baru. Dan karena sifatnya kiri ke kanan, maka tambah yang lama juga ikut kita pop ke output. Setelah stack kosong, tambah baru kita push. Jadi outputnya sekarang yaitu A, B, C, D bagi kurang E pangkat F kali tambah. Dan stack yaitu tersisa tambah doang. Kemudian langkah yang ke-15, simbol G, langsung saja masukkan ke output. Dan langkah ke-16, simbol tambah lagi. Puncak stack sekarang adalah tambah, precedence-nya sama. Jadi tambah yang lama kita pop ke output dan tambah yang baru kita masukkan ke stack. Kemudian yang ke-17, langkah yang ke-17, simbol E langsung masukkan aja ke output. Dan langkah yang terakhir, karena seluruh ekspresi sudah habis, sudah dibaca semua, jadi kita pop aja yang sisa dari stack ke output. Nah, setelah seluruh proses tersebut selesai, kita dapat hasil akhirnya. Ekspresi infix A tambah buka kurung B kurang C bagi D tutup kurung pangkat E kali F tambah G tambah E. Jika dikonversi menjadi notasi postfix, hasilnya adalah A, B, C, D bagi kurang E pangkat F kali tambah G tambah E tambah. Nah, bisa kita lihat sepasang tanda kurung yang ada di soal tadi berhasil kita proses lebih dahulu di tengah. Jadi kita proses di tengah dan hasil akhirnya juga tidak membutuhkan tanda kurung sama sekali, dan tersebut merupakan salah satu keunggulan dari notasi postfix. Nah, kemudian selanjutnya kesimpulan, ada beberapa poin penting yang mungkin bisa kita ambil dari pembahasan ini, dari presentasi kali ini. Yang pertama yaitu algoritma stack membaca ekspresi infix dari kiri ke kanan satu simbol pada setiap langkah atau satu simbol pada setiap waktu. Yang kedua, operand langsung ditulis ke output sehingga operator dan tanda kurung diatur melalui mekanisme push dan pop di dalam stack. Dan kesimpulan yang ketiga, precedence atau tingkat prioritas operator menentukan kapan operator di puncak stack harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum operator yang baru dimasukkan. Yang keempat, yaitu tanda kurung buka dan kurung tutup itu membentuk semacam ruang tersendiri di dalam stack yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses berikutnya. Dan yang terakhir, yaitu setelah seluruh simbol selesai dibaca, sisa isi stack dikeluarkan semua untuk melengkapi hasil akhir notasi postfix. Demikian pembahasan soal nomor 1, yaitu mengenai konversi notasi infix ke postfix menggunakan teknik algoritma stack. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana proses konversi ini bekerja langkah demi langkah. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.